sekolah terhadap nilai karakter. Bagaimana pemahaman kepala sekolah terhadap budaya dan bagaimana pemahaman guru terhadap budaya. Jadi itu malah satu rumusan masalah itu bisa menjadi beberapa pertanyaan. Jadi dia lebih khusus. Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan karakter apa? Berarti bagaimana pemahaman guru terhadap karakter kejujuran. Nah, kadang menurut kita jujur itu yang menyampaikan apa adanya, biasanya seperti itu kan. Tetapi ada yang justru dia jujur ketika dia merasa terancam. Anak-anak itu kan dia merasa terancam, dia jujur. Atau dia masih ada rasa solidaritasnya, malah takut temannya kena marah, malah dia jadinya bohong. Atau kebalikannya, untuk menutupi sesuatu dia terjebak dengan karakter kejujuran tadi gitu. Dia mau jujur tetapi karena temannya dia berbohong. Nanti dibikin pertanyaannya jadi satu-satu, Bu. Makanya tadi saya bilang ketika nilai karakter apa saja yang mau dijadikan pertanyaan gitu. Oke, sekarang kita coba buka instrumennya, Bu. Ini kan proposalnya udah rapi. Tinggal dipoles lagi dikit mungkin nanti sama pembimbingnya. Nah, sekarang coba masuk ke instrumen yang digunakan. Stop. Oke. Observasi, Bu, untuk yang pertama. Nih, ada petunjuknya. Ya, ada petunjuk pengisian. Terus Nah, ini nilai karakternya religius, disiplin, sopan santun, apa lagi? tanggung jawab, peduli lingkungan. Kerjasamanya cuma satu. Iya, Bu. Nanti bisa di ini lagi. Ya, mungkin nanti bisa dipisah lagi ya, Bu. Ini kan banyak ya. Nah, nanti budaya, Ya. nah dipisah lagi budaya sekolah yang dimaksud budaya seperti apa. Iya, Bu. Oke. Terus yang kedua, lembar instrumen pedoman wawancara kepala sekolah. Ada pemahaman karakter, budaya sekolah, kebijakan sekolah, implementasi karakter, nilai karakter, program pembiasaan, ya, peran guru, dukungan warga sekolah, kendala pelaksanaan, solusi, evaluasi, dan harapan. Oke, ini dari sudut pandangnya kepala sekolah ya, Bu? Iya, Bu. Oke, lanjut. Kemudian untuk lembar instrumen guru. Untuk guru itu pemahaman guru, pelaksanaan budaya sekolah, integrasi pembelajaran, pembiasaan siswa, keteladanan guru, nilai karakter, respon siswa, kerjasama orang tua, kendala guru, dan solusinya. Oke, lanjut. Kemudian nanti itu yang guru tuh bisa ditambahkan dengan kebijakan dari kepala sekolah ya, Bu? Oh ya, Bu. Karena kan itu belum ada terkait dengan, kan tadi di kepala sekolah ada kebijakan, menurut kepala sekolah kebijakannya bagaimana. Nah, menurut guru kebijakan itu bagaimana juga? Kalau memang ada kebijakan. Oke, lanjut. Ya, acara siswa. Ya. Tentang pemahaman siswa, kegiatan sekolah, pembiasaan karakter, sikap disiplin, keteladanan, pengalaman siswa, nilai karakter, dan kendala siswa.
Ini juga ditambahkan dari sudut pandang siswa menilai budaya dan guru kepala sekolah dan gurunya. Lah, ya benar seperti Ibu sampaikan tadi di latar belakang kan bisa saja gurunya belum memberikan contoh yang baik, ya siswanya itu mempengaruhi juga kan terhadap ini. Iya, Terhadap Bu. nilai karakter ataupun budayanya. Oke. Dan instrumen pedoman wawancara orang tua. Oke. Sama pemahaman orang tua, perubahan perilaku, kerjasama sekolah, dukungan keluarga, dan harapan orang tua. Oke, berarti itu juga ditambahkan dari segi orang tua. Jadi semuanya dan wawancara itu tetap saling mensupport sebenarnya kita lihat. Dari segi apa Bu? Ini tadi Bu, dari segi orang tua menanyakan terkait kebijakan sekolah. Tidak usah spesifik ke guru ataupun kepala sekolah, tapi langsung aja ke sekolahnya. Mungkin dari gurunya bagaimana atau kebijakan yang dibuat kepala sekolah. Oke. Ini dokumentasi. Iya. Ya, berarti nanti dokumentasi beberapa termasuk SKE surat keputusan kebijakannya dan lain-lainnya. Bentuk kerjasama, ya oke. Oke. Sudah Bu, saya stop. Sudah. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi. Silakan. Berarti nanti punya Bu Linda tuh kalau di dalam sudah bisa itu untuk kalau dijadikan sebahan tesis ya Bu. Iya Bu. Itu instrumennya tinggal ditambah lagi saja, sedikit lagi. Iya Bu, terima kasih masukannya. Oke, selanjutnya siapa? Saya coba ya Bu. Iya, silakan Pak Yoga. Sudah muncul belum Bu? Sudah, tapi kecil, dibesarin aja Pak. Ini memang saya buat split 2 share screen Bu. Oke. Yang sampingnya juga instrumennya juga plottingnya. Di sini saya akan menyampaikan terkait draft mini proposal. Judulnya adalah pengaruh media game interaktif berbasis word wall terhadap pemahaman konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang pada siswa kelas 3 di MI kelas Parakan Kauman. Di sini saya sudah memplotting latar belakang Bu. Yang pertama yaitu terkait fenomena secara umum. Jadi paragraf pertama dan paragraf kedua fenomena secara umum. Paragraf ketiga dan keempat adalah landasan teorinya. Kemudian paragraf kelima dan keenam adalah landasan kebijakan dan data global, yaitu data PISA dan juga data dari UNESCO. Ini sudah masuk menuju solusi yang ketujuh, yaitu terkait gamifikasi word wall sebagai media pembelajaran. Kemudian masalah lokal ada di paragraf 8, yaitu kondisi siswa kelas 3 di MI kelas. Di sini saya sudah melakukan observasi kenapa di sekolah ini utamanya karena sudah mengetahui kondisi awalnya ini. Kemudian paragraf ke-9 yaitu adalah riset gap atau keterbatasan penelitian sebelumnya terkait media digital word wall. Paragraf ke-10 yaitu novelty atau kebaruan penelitian kenapa menggunakan word wall pada konsep perkalian. Kemudian paragraf ke-11 yaitu justifikasi media, alasan kenapa memilih word wall berdasarkan fitur dan juga fleksibilitas media. Kemudian, nah ini observasinya, berdasarkan hasil observasi awal di MI kelas ditemukan bahwa sebagian besar siswa kelas 3 masih mengalami kesulitan pemahaman konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ini sudah ada observasinya.
Kemudian paragraf ke-12 yaitu urgensi peneliti. Kenapa penelitian ini penting bagi pembelajaran matematika dan juga bagi guru. Paragraf ke-13 dan 14 yaitu batasan penelitian, yaitu fokus penelitian pada word wall, materinya dispesifikkan di perkalian, muridnya yaitu di kelas 3 MI dan juga terkait pemahaman konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dan yang terakhir tentunya adalah penelitian ini biasanya ditutup dengan tujuan penelitian. Ini rumusan masalahnya ada 3, yaitu apakah terdapat pengaruh, yang kedua apakah terdapat perbedaan, yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruhnya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui media interaktif berbasis word wall. Kemudian poin keduanya untuk mengetahui perbedaan, untuk ketiganya untuk mengetahui besarnya. Tentunya untuk tujuan ini selaras dengan rumusan. Kemudian poin-poin kajian teori yang breakdown dari judul. Jadi judul di breakdown ke dalam kajian teori. Yang pertama yang dibahas yaitu media pembelajarannya. Item-itemnya meliputi 5 pokok ini. Kemudian setelah media pembelajaran dibahas, media gamenya dibahas. Kemudian dari judul juga diturunkan word wall itu apa sih di media pembelajaran itu, posisinya di mana. Itu poin ketiga. Kemudian pemahaman konsep itu pemahamannya seperti apa, maksudnya seperti itu. Di sini ada indikatornya, jadinya yang dimaksud pemahaman konsep itu apa nanti di breakdown ke dalam subbab ini, indikator pemahaman. Jadi tidak melebar dan juga spesifik ke tujuan judulnya. Yang kelima yaitu konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ini juga di breakdown dari judul, pengertian perkalian dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah indikator pemahaman konsep perkalian. Seperti apa sih indikator pemahaman matematikanya, dan yang terakhir adalah karakteristik siswa kelas 3. Nah, di sini di B-nya adalah penelitian yang relevan. Hipotesisnya di sini ada H0 dan juga H alternatif. Kemudian di sini karena ini adalah penelitian kuantitatif, pakainya kuasi eksperimen riset. Kemudian tempat dan waktunya itu ada di MI Alikes Parakan yang menjadi lokasi utama. Ini bisa jadi dikembangkan jika memang besok ketika tesis ada masukan terkait pengembangan tempat. Kemudian populasi dan sampelnya tentunya penelitian ini seluruh siswa kelas 3. Jadi di sekolah ini sekolahnya paralel, Bu. Jadi ada 3 kelas. Otomatis kan sebenarnya populasi dan juga sampelnya sudah banyak sekali ini. Ini udah 90 siswa sendiri untuk sampelnya. Kemudian variabel penelitiannya ada 2, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebasnya di sini adalah media game interaktifnya berbasis word wall, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang di kelas 3. Kemudian di sini ada definisi operasional, kemudian ada teknik dan pengumpulan data. Di sini ada instrumen penelitiannya. Setelah ini saya jelaskan terkait instrumen penelitiannya. Tentunya yang awal ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Kemudian di sini ada prosedur penelitian. Kemudian ini adalah rekap instrumen apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Di sini saya membuat daftar instrumen yang dibuat. Yang pertama yaitu instrumennya kisi-kisi. Di sini sudah saya tulis fungsinya apa. Ada instrumen tesnya, instrumen pedoman wawancara guru, instrumen rubrik penilaian tesnya, ada instrumen lembar observasi aktivitas guru dan murid, siswa, instrumen analisis tingkat kesukaran soal, instrumen dokumentasi penelitian, instrumen analisis validitas butir soal, karena ini nanti soal yang akan digunakan kan divalidasi dulu ke luar sampel. Jadi ada satu sekolah lagi di luar sampel yang digunakan untuk menguji validitas soalnya itu, Bu. Oke.
kita kan leres. Kemudian ada validasi dari ahli bahasa karena soalnya ini menjadi titik kritisnya, maka di sini saya menambahkan instrumen lembar validasi ahli bahasa, ahli materi, dan juga ahli media. Ini instrumen-instrumennya sesuai yang tadi Bu, ada 11 instrumen ini. Mungkin ada satu yang saya sebutkan terkait kisi-kisi dan tes pemahaman konsep. Di sini menggunakan CP dulu. CP-nya saya breakdown dari CP fase B. Ini CP fase B-nya di breakdown jadi TP-nya ini. Kemudian Tunggu dulu Pak, tunggu. Saya coba lihat di CP. Oke. Murid dapat memahami konsep perkalian sebagai penjelasan berulang, ini CP utamanya. Oke, itu kan CP keseluruhan ya, bukan potongan ya? Itu potongan Bu. Kalau CP keseluruhan itu semua bab dijadikan satu Bu, itu sudah saya ambil. Ini udah dipotong, karena ini kan ada ya, bantuan benda konkret, gambar, itu harusnya kan dipisah lagi. Ini jadi bahan CP-nya ini kan Bu, terus saya breakdown ini Bu. Jadi di dalam soalnya itu TP-nya itu di breakdown jadi 4 Bu. Jadi memang ini yang dimasukkan ke dalam gamenya gitu. Oke, berarti keempat-empatnya ada ya? Ya, ada. Makanya ini kan dari CP ini di breakdown jadi 4 TP ini. Murid Ya, mampu saya tanya dulu, ini kan udah dipecah atau belum gitu? Karena kan ada beberapa. Jadi kalau memang tujuannya bisa keempatnya, sepertinya kan tidak untuk satu kali pertemuan ya? Atau 2 kali pertemuan? Ini untuk materinya, rancangan materinya, rencana saya pertemuannya belum disusun Bu, jadi nanti saya buat satu lagi schedule penelitian itu belum dibuat, nanti saya sesuaikan sama TP-nya ini Bu. Oke, siap. Berarti sudah ada. Saya bisa mengerti karena sadar ini berarti tidak untuk satu kali pertemuan karena ada ini. Oke, lanjut. Kemudian ini kisi-kisi soalnya seperti ini. Jadi di kelas 3 itu kalau di daerah saya itu hanya sampai di C3 Bu. Di wilayah saya itu sampai C3. Kurang tahu kalau di wilayah lain. Jadi kelas 3 itu memang baru sampai di C3. Mulai C berapa? 45 itu nanti kalau udah naik kelas tinggi. Kelas 3 itu kan masih kelas rendah. Jadi masih C3. Seperti itu. Kemudian ini pretestnya. Pretestnya jelas, ada pretestnya dulu sebelum diimplementasikan, dan juga ini ada post testnya. Jadi kalau dirumuskan penelitiannya itu misalnya gini kan, yang satunya diberikan treatment gini Bu, X gini kemudian yang ini O2. Nah ini nanti ada treatmentnya yang di X ini Bu. Nah ini kurang lebih secara sederhana penelitian seperti ini. Oh, berarti one group reset, hanya satu kali perlakuan. Nah ini nanti saya nunggu masukan, misalnya perlu dilakukan perbandingan, atau misalnya cukup satu kali. Kan di metode kuantitatif itu kan memang ada 2 kan Bu, yang satunya diberikan treatment yang kelas yang kelas kontrol, yang satunya yang kelas eksperimen. Nanti kalau misalnya diberi masukan kayak gitu, berarti saya harus cari kelas yang sebanding gitu, atau misalnya boleh nggak kalau misalnya dalam satu sekolah itu dijadikan 2 gitu Bu. Kalau saran saya, karena kan ini tadi kuasi eksperimen ya, nggak apa-apa one group reset, malah lebih bagus pakai one group reset. Karena kenapa? Karena kuasi eksperimen itu kan mencari hubungan sebab akibat ya antara pengaruh. Nah, setelah ketika digunakan, sebab dia digunakan kenapa, akibat kalau digunakan bagaimana, kan itu ya. Jadi kalau penggunaannya one group reset
itu nggak apa-apa. Cuman Oke. perlakuannya bisa boleh sampai 3 kali. Jadi kayak seperti ini. O1 dengan perlakuan 1 kali, X1 nanti ya. Terus kan ada hasil di O2. Ketika belum memenuhi tujuan, belum ini, berarti kan bisa dilakukan pertemuan O2 dengan perlakuan lagi menjadi O3. Oh ya paham saya. Berarti O1 gini ya Bu, diberikan 1 kali treatment gini ya. Iya, Kemudian yang ke O2 nanti. O2-nya nanti diberikan treatment yang kedua nggih. Iya. Berarti yang Kalau seandainya dilakukan 3 kali pertemuan, berarti kan treatmentnya dilakukan 3 kali. Nanti paling ketika penyesuaian untuk soal pretest dan posttestnya mungkin ditambah untuk jumlahnya. Iya. Tapi untuk kisi-kisinya tetap sama. ya. Ya, paham saya. Ada masukan lagi tidak Bu? Yang di latar belakang tadi, Oh coba ya. itu latar belakangnya terlalu komplit seperti ringkasan. Jadi mungkin yang tujuan tadi itu mungkin sudah ada di tujuan penelitian, mungkin yang tujuan dihilangkan saja yang di atas, yang latar belakang. Terus yang identifikasi tetap ada, urgensinya ada, batasannya mungkin diturunkan saja, dibikin poin lagi. Buat poin lagi ya. Iya, kalau seandainya identifikasi kan ada di atas, tidak dibikin menjadi subbab ya, tidak jadi subbab, nggak apa-apa. Identifikasi itu boleh ada, boleh tidak kalau di kuantitatif, karena dia sudah ada di latar belakang. Tapi kalau untuk batasan itu mungkin perlu dibikinkan subbabnya. Subbab ya. Mungkin itu saja yang masukannya. Oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Silakan selanjutnya. Yang ingin dilihat hasil dan kita revisi bersama, ya mungkin akan menjadi proposal tesis, ajuan tesisnya. Kalian terkait dengan tawaran saya untuk ada pertemuan secara offline atau luring, mungkin kalau boleh minggu depan, atau mau pas sekalian mengumpulkan tugas ini, gitu aja. Kan tugas ini adalah proposal dan instrumen ini menjadi tugas akhir atau UAS. UAS kalau tidak salah saya, UAS nanti itu mulai tanggal 22 Juni pelaksanaan UAS. Jadi kalau seandainya kita adakan pertemuan secara luring di minggu depan, bisa sekalian memperbaiki tugas-tugas yang, ya kalau kan ini saya minta untuk dikeluarkan ya satu-satu, tapi mungkin ada yang kurang percaya dengan karyanya sendiri, nanti mungkin bisa dikumpulkan dulu, terus diambil lagi dan diperbaiki dan dikumpulkan nanti ketika UAS. Mungkin kayak punya Bu Linda sama Pak Yoga tadi kan sudah langsung tuh. Terus minggu kemarin juga saya sudah berikan masukan buat beberapa Bapak Ibu juga. Tapi saya belum lihat instrumennya. Mungkin yang mau memperlihatkan lagi silahkan.
Mungkin Bu Linda sama Mbak Yoga kan sudah clear nih, dua-duanya masukannya udah jelas. Mungkin boleh ketika boleh diperbaiki segera gitu. Tapi kalau yang lain saya belum lihat, takutnya di cross check, ya silahkan dikumpulkan minggu depan dan diperbaiki segera nanti ketika UAS dikumpulkan. Bu, izin tanya. Ya. Yang pertemuan sebelumnya itu kan bab 2 itu kan baru sampai di membuat poin-poin terkait itu judulnya kan Bu. Nah itu ketika besok dikumpulkan poin-poinnya itu sudah berisi atau masih bentuk poin-poin Bu? Dilengkapi Pak. Oh ya. Udah diisi. Kemudian pengumpulannya itu lewat Google Drive atau gimana Bu UASnya? Atau fisik atau gimana gitu Masnya? Kita kumpulkan biar ini kan semuanya saya bisa cross check ya. Dikumpulkannya itu via Google Drive saja. Oh, ya. Karena biar yang jauh-jauh ini. Ya. Silakan yang lain yang mau menyajikan. Berarti nanti di folder Google Drive-nya dibuat satu folder lagi pengumpulan tugas UAS gitu ya Bu? Ya, langsung foldernya tugas UAS. Jadi yang udah clear, yang udah diperbaiki. Instrumennya dijadikan satu dengan proposalnya tidak? Untuk instrumennya disatukan saja Pak. Maksudnya jadi apa ini? Jadi satu file. Satu file nggih. Okay. Nanti yang dikumpulkan PDF saja. Okay. Biar tidak berantakan. Berarti nanti proposal terus bawahnya daftar pustaka, instrumennya. Lampirannya instrumen. Okay. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kan? Biar tidak berantakan. Takutnya berantakan kan? Okay. Oke, siapa lagi ini saya tunjuk coba ya. Bu Vinda Ayu Pratama. Ibu maaf saya nggak bawa laptop soalnya lagi di tempat saudara. Oke. Ini siapa yang mau menyajikan lagi? Bu Nia Oktareza. Ini berarti tanggal 9 ya pertemuan kita lagi, terus tanggal 16 nanti ya, itu sebenarnya UAS yang dijadwalkannya harusnya tanggal 22. 16 itu adalah Minggu Tenang. Untuk deadline pengumpulan di Google Drive tanggal berapa Bu? Sesuai jadwal UAS Pak, nanti kan jadwal UASnya keluar. Saya takutnya kalau saya deadline di minggu pertama masih ada yang belum menyiapkan. Tapi kalau sudah selesai boleh langsung diupload. Oh, okay. Kalau kemarin kata Prodi itu kayaknya ini ya awal Juli ya Bu, sekitaran itu ya. UAS tuh mulainya tanggal 22 Juni. Oh 22 Juni. Cuman jadwal untuk mata kuliah evaluasi belum ada. Oke, ada lagi? Sepertinya mengheningkan semuanya. Belum percaya diri Bu. Belum
belum percaya diri di instrumen sih Bu. Kalau proposalnya udah yakin sih. Makanya kita coba lihat bersama sih. Materi minggu depan ya Bu. Request ya Bu. Ibu Murni, Ibu Murni. Atau pada sholat nih. Kalau tidak ada lagi nih bisa kita tutup nih kayak gini. Atau Bu Jamiato. Mampu lagi ini latihan anak untuk perpisahan ini gak bawa laptop. Oh iya. Iya nih, mampu. Sebenarnya pengen Bu biar tahu kan mana kekurangannya. Iya. Biar kita sama-sama lihat. Iya. Oke. Bu Maria, ini teman Bu Maria tidak on cam. Oke, kalau tidak ada lagi kita mungkin sesi